Siaga, ya Bunda. Masih ingat dengan sapaan itu? Anak-anak tentu masih ingat ya. Panggilan itu biasa anak-anak dengar ketika mengikuti kegiatan latihan pramuka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pramuka dan kegiatannya. Apa itu pramuka? Pramuka atau singkatan dari Praja Muda Karana memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usianya. Kelompok pramuka yang berusia 7-10 tahun dinamakan dengan pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan. Ada pula permainan yang kita kenal. Nah, pramuka ini menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Nah, anak-anak tentu masih ingat ya, setiap kita mengikuti latihan pramuka, kita juga belajar tentang Indonesia seperti benderanya, Pancasila, kemudian tentang kepramukaan. Nah, marilah kita kenal lebih jauh tentang pramuka dan kegiatannya. Nah, setiap kegiatan pramuka, kita akan dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Kita akan dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Kita juga akan dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Apakah anak-anak tahu apa lambang gerakan pramuka? Ya, benar. Gerakan pramuka memiliki lambang berbentuk tunas kelapa, seperti pada gambar ini. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa anggota pramuka itu dikelompokkan berdasarkan usianya. Untuk anggota pramuka yang paling muda, kita mengenal pramuka siaga. Pramuka siaga itu usianya antara 7-10 tahun. Jadi, kira-kira untuk anak sekolah, untuk kelas 1 sampai kelas 4, termasuk dalam anggota pramuka siaga, seperti anak-anak kelas 3. Nah, satuan terkecil dalam suatu induk atau perindukan siaga atau dalam satu sekolah itu dinamakan barung. Jadi, anak-anak masih ingat ya, setiap kelompok itu kita sebut dengan barung. Setiap barung memiliki satu pemimpin atau namanya pemimpin barung, disebut pinrung. Kemudian karena di sekolah ada banyak pinrung, ada banyak barung, nah ada satu ketuanya, namanya sulung. Jadi sulung itu ketua dari semua barung di sekolah itu. Kemudian lambang barung itu berbentuk segitiga seperti ini. Ada yang berwarna putih, ada barung yang berwarna biru, barung hijau, merah, coklat, dan kuning. Anak-anak masih ingat? Dulu waktu mengikuti kegiatan pramuka, anak-anak termasuk barung apa? Nah, warna dari masing-masing barung ini memiliki arti khusus. Ada maknanya. Silakan anak-anak belajar dan membacanya di LKS Bahasa Indonesia halaman 91 sampai 92. Di sana dijelaskan arti dari setiap warna barung ini. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada latihan untuk mengenal tentang beberapa istilah berikut ini. Yang pertama, bahasa Indonesia. Anak-anak pasti tahu ya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Republik Indonesia atau disebut juga dengan bahasa persatuan. Maksudnya adalah karena Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa daerah, tentunya setiap suku terkadang sulit
untuk saling berkomunikasi dengan suku lain yang berbeda bahasa daerahnya. Karena itulah kita membutuhkan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang di Indonesia. Itulah gunanya bahasa Indonesia, untuk menyatukan semua orang yang berbeda-beda bahasa daerahnya. Kemudian Indonesia Raya. Anak-anak pasti sering mendengar Indonesia Raya ya. Benar sekali. Lagu ini adalah judul lagu yang sering kita nyanyikan setiap upacara bendera. Setiap bendera merah putih dikibarkan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kemudian merah putih. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihatnya sendiri. Merah putih adalah bendera negara Republik Indonesia. Ini setiap ada upacara, kita akan melakukan gerakan hormat kepada bendera merah putih karena kita menghormati lambang dari negara kita. Kemudian Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Nah, kita nanti akan belajar lebih jauh tentang Garuda Pancasila. Kemudian yang terakhir, tunas kelapa. Tunas kelapa seperti yang sudah disebutkan tadi, apa? Iya, benar. Itu adalah lambang gerakan pramuka. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini merupakan suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Jadi lambang negara Indonesia kita adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda ini menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Maksudnya Indonesia harapannya supaya menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Nah, sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat seperti cita-citanya. Nah, kita akan belajar tentang gambar atau lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ada beberapa bagian, yaitu kepala burung Garuda yang menoleh ke sebelah kanan. Kemudian pada bagian lehernya ada perisai yang mirip seperti bentuk jantung. Kemudian ada leher, kemudian ada sayapnya, ada ekornya, serta pada bawahnya kakinya mencengkeram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah beberapa bagian dari Garuda Pancasila. Sekarang, coba anak-anak perhatikan pada burung Garuda itu memiliki sejumlah bulu pada setiap bagiannya, pada lehernya, pada sayapnya, pada bawah perisai, kemudian pada ekornya. Masing-masing bagian itu jumlah bulunya memiliki makna atau arti khusus, jadi tidak sembarangan ya. Nah, kalau anak-anak hitung, pada bagian sayap itu memiliki sejumlah 17 bulu. Kemudian pada bagian ekornya ada 8 bulu, dan di bagian bawah perisai pada bagian ini, nah itu ada 19 bulu. Kemudian pada bagian leher itu ada 45 bulu. Coba anak-anak perhatikan dengan baik, kira-kira apa arti dari angka-angka ini ya? 17, 8, 19, 45. Ada anak-anak yang bisa menebaknya? Iya, benar. Angka 17 itu maksudnya tanggal. Kemudian angka 8 maksudnya adalah bulan. Bulan ke-8 itu bulan apa?
Benar sekali, bulan ke-8 adalah bulan Agustus. Kemudian 1945 itu adalah tahun. Jadi kita mendapatkan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal apakah itu? Benar sekali, itu adalah tanggal Hari Proklamasi atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, anak-anak ingat ada lagunya Hari Merdeka ya, 17 Agustus tahun 45 atau tahun 1945. Itu adalah hari kemerdekaan kita. Nah, sekarang pada burung Garuda ini juga ada beberapa warna, ada beberapa macam warna. Itu warna-warnanya juga memiliki arti. Seperti warna putih itu melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Kemudian warna hitam pada bagian perisai untuk yang gambar bintang itu melambangkan keabadian. Kemudian warna merah melambangkan keberanian. Warna hijau melambangkan kemakmuran atau kesuburan. Ini terdapat pada gambar pohon beringin. Kemudian warna kuning pada burung Garuda ini melambangkan kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Nah, selanjutnya, selain kita mengenal lambang burung Garuda, kita juga perlu mengenal lagu burung Garuda atau yang judulnya adalah Garuda Pancasila. Anak-anak bisa menyanyikannya? Ya, syairnya seperti ini ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itulah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari apa makna atau arti dari syair lagu tersebut. Kita pelajari per baitnya ya. Nah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Artinya adalah sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu mencintai negara dan mengenal dengan baik lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kita kenali apa maknanya, seperti tadi ya yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya bait yang selanjutnya yaitu patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Artinya adalah warga negara Indonesia harus memiliki jiwa patriot. Maksudnya jiwa patriot adalah siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Karena maksudnya bukan berjuang ketika ada perang saja, tetapi kita harus berjuang dan rela berkorban untuk kepentingan negara kita sehingga tujuan negara Indonesia dapat tercapai, ya. Jadi maksudnya rela berkorban yang dimaksud di sini adalah kita merelakan apa yang kita anggap berharga untuk negara Indonesia, seperti misalnya waktu kita, tenaga, kemudian keinginan kita. Jadi kita relakan untuk negara. Misalnya kita merelakan waktu kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang siswa, cara berjuang kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti ketika dewasa kita dapat menjadi orang yang berguna bagi negara kita. Nah, itulah contoh jiwa patriot yang dapat anak-anak lakukan. Kemudian, bait selanjutnya, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Artinya adalah mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan siap melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup makmur sentosa. Jadi, Pancasila itu adalah dasar negara. Maksudnya dasar negara adalah semua aturan yang dibuat di negara Indonesia itu harus berdasarkan atau harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian, siap melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak tahu ya, kita sudah sering kali belajar tentang menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan sebagainya. Itu perlu kita terapkan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga rakyat Indonesia semuanya dapat hidup dengan makmur sentosa, tercukupi segala kebutuhan hidupnya, dan damai, hidup dalam damai, nyaman, dan rukun semuanya. Nah, kemudian bait yang terakhir, pribadi bangsaku, ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo maju-maju. Ini ada pengulangan kata maju. Apa itu artinya? Maksudnya adalah bangsa Indonesia itu harus terus maju dan tidak mudah menyerah. Jadi setiap ada tantangan atau kesulitan, kita harus terus maju. Tidak boleh menyerah. Nah, itulah arti dari lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bendera merah putih. Bendera merah putih sebagai bendera negara Republik Indonesia itu juga merupakan sebuah lambang dari negara kita. Jadi, maksudnya ketika ada bendera merah putih dikibarkan, itu harus kita hormati karena itu adalah lambang negara kita. Jadi bendera merah putih ini karena sebuah lambang negara tidak boleh diletakkan sembarangan, apalagi sampai menyentuh tanah. Nah, selain itu, Garuda Pancasila juga merupakan lambang kita. Maksudnya lambang itu berarti harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Kemudian penggunaan dan pemasangan lambang negara juga harus mengikuti peraturan, seperti yang anak-anak lihat ketika pengibaran bendera merah putih. Ada aturan yang harus diikuti, ya. Cara mengibarkannya itu tidak asal atau tidak sembarangan. Nah, sekarang coba anak-anak tanyakan kepada teman atau guru, atau karena anak-anak belajar di rumah, coba anak-anak tanyakan kepada orang tua, biasanya di manakah tempat yang ada pemasangan lambang negara, baik itu Garuda Pancasila, gambarnya, ataupun bendera merah putih, ya. Nah, misalnya Garuda Pancasila saja ya, di mana kira-kira ada tempat yang dipajang gambar Garuda Pancasila itu. Coba sebutkan 5 tempat yang ada gambar Garuda Pancasilanya. Anak-anak kalau pernah memperhatikan lingkungan sekolah, tentu anak-anak sering menjumpai ada foto atau gambarnya ya. Nah, kalau di tempat-tempat yang resmi atau yang bersifat itu milik negara, seperti misalnya tempat kantor pemerintahan, itu pasti ada gambar lambang negara atau Garuda Pancasila itu. Seperti misalnya di kantor kecamatan, kantor kabupaten, kantor gubernur, itu selalu ada gambar lambang negara. Kemudian ada di kantor kelurahan atau kepala desa atau kantor lurah ya. Kemudian di sekolah juga ada, seperti di kantor kepala sekolah. Kemudian di ruang kelas. Nah, setiap ruang kelas pasti ada gambar burung Garuda, kemudian ada
gambar atau foto presiden dan wakil presiden kita. Kemudian di ruang perpustakaan. Nah, itu adalah contoh tempat-tempat yang dipasang lambang negara kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik, dan semua yang sudah dijelaskan ini yang penting dimohon untuk anak-anak dapat mencatatnya dengan rapi di buku catatan tematik supaya dapat dipelajari lagi. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.